Pernahkah kamu sadar, semakin banyak kamu berbicara, justru semakin lelah hatimu? Di dunia yang penuh kebisingan ini, ada satu kekuatan yang sering diremehkan, namun mampu menjaga martabat, menenangkan jiwa, dan memenangkan banyak hal tanpa pertengkaran. Itulah diam. Jika kamu siap memahami mengapa diam bukan tanda kalah, melainkan tanda kekuatan sejati, maka video ini untukmu. Makna sejati diam. Diam seringkali disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Banyak orang mengira bahwa mereka yang memilih diam adalah mereka yang kalah, tidak mampu melawan, atau tidak punya keberanian untuk menyuarakan isi hatinya. Padahal, diam yang sejati justru lahir dari kekuatan batin yang matang. Ia bukan ketiadaan, melainkan kehadiran penuh kesadaran. Diam adalah keadaan ketika jiwa tidak lagi tergesa-gesa membuktikan apapun kepada dunia. Dalam diam, seseorang tidak lagi diperbudak oleh dorongan emosi sesaat. Ia tidak langsung bereaksi ketika disakiti, tidak tergesa membalas ketika direndahkan, dan tidak terburu-buru menjelaskan diri ketika disalahpahami. Diam memberi ruang bagi hati untuk tenang, bagi akal untuk jernih, dan bagi jiwa untuk memilih sikap dengan bijaksana. Dari ruang inilah lahir keputusan yang tidak disesali. Dunia hari ini terlalu bising. Semua orang ingin didengar, ingin diakui, ingin menang dalam perdebatan. Media sosial mengajarkan kita untuk bereaksi cepat, berkomentar keras, dan menilai tanpa memahami. Namun di tengah kebisingan itu, diam menjadi sebuah kemewahan. Diam adalah cara paling halus untuk menjaga kewarasan di dunia yang penuh tuntutan. Orang yang memahami kekuatan diam tidak merasa perlu menjelaskan hidupnya kepada semua orang. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan tidak semua pengertian perlu diperjuangkan. Ada hal-hal yang cukup diserahkan kepada waktu dan kepada Allah, tanpa perlu pembelaan yang melelahkan jiwa. Diam juga merupakan bentuk kejujuran yang paling murni. Ketika kita berhenti berbicara, kita mulai mendengar suara hati sendiri. Kita mulai menyadari luka yang selama ini kita tutupi dengan kata-kata. Kita mulai melihat kebenaran tentang diri kita, tentang rasa takut, kecewa, dan harapan yang terpendam. Dia membuka pintu perenungan yang tidak bisa dicapai oleh kebisingan. Dalam hubungan dengan sesama, diam seringkali lebih bermakna daripada nasihat panjang. Ketika seseorang sedang berada di titik terendah hidupnya, ia tidak selalu membutuhkan solusi. Yang ia butuhkan adalah kehadiran. Diam yang tulus, yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang menemani tanpa menggurui. Diam seperti ini adalah bentuk kasih sayang yang paling dalam. Kekuatan diam juga tampak jelas saat kita dihadapkan pada hinaan dan perlakuan tidak adil. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua luka harus diumumkan. Diam dalam kondisi ini bukan berarti menerima ketidakadilan, tetapi memilih cara yang lebih bermartabat untuk meresponsnya. Diam menjaga kita dari perkataan yang bisa merusak diri sendiri. Diam menciptakan jarak yang sehat antara diri kita dan masalah. Ketika emosi memuncak, masalah terlihat besar dan menyesakkan. Namun saat kita diam, kita memberi jarak yang cukup untuk melihatnya dengan jernih. Kita mulai memahami bahwa tidak semua masalah seberat yang kita bayangkan, dan tidak semua luka harus diselesaikan dengan kata-kata. Banyak kebijaksanaan besar lahir dari keheningan. Saat suara dunia mereda, intuisi menjadi lebih peka. Hati yang tenang mampu menangkap petunjuk yang tidak terdengar oleh pikiran yang gaduh. Inilah mengapa orang-orang bijak sepanjang zaman selalu mencari keheningan, karena di sanalah kebenaran sering bersemayam. Diam bukan berarti menjauh dari kehidupan. Justru sebaliknya, dia membuat kita hadir sepenuhnya. Hadir dalam setiap rasa, setiap peristiwa, dan setiap ujian. Dari diam, kita belajar mengendalikan diri. Dari diam, kita belajar memahami hidup. Dan dari diam pula, kekuatan sejati itu perlahan tumbuh tenang, dalam, dan tak tergoyahkan. Diam sebagai kekuatan orang yang dewasa jiwanya. Diam bukan hanya soal menahan kata, tetapi tentang kedewasaan dalam mengelola diri. Orang yang jiwanya dewasa memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, dan tidak semua emosi harus diumbar. Ia tahu kapan harus berbicara, dan lebih tahu kapan harus diam. Dalam kedewasaan inilah, diam berubah dari sekadar sikap menjadi kekuatan. Orang yang belum matang jiwanya cenderung ingin selalu menang dalam setiap percakapan. Ia ingin pendapatnya diakui, egonya dipertahankan, dan perasaannya dibenarkan. Sebaliknya, orang yang dewasa jiwanya tidak lagi terjebak pada kebutuhan untuk selalu terlihat benar. Ia lebih memilih ketenangan batin daripada kemenangan semu dalam perdebatan. Dia melatih seseorang untuk tidak bereaksi berlebihan. Ketika emosi muncul, marah, kecewa,
tersinggung, orang yang dewasa tidak langsung menuruti gelombangnya. Ia menunggu hingga hatinya stabil, pikirannya jernih, dan niatnya lurus. Diam menjadi jeda yang menyelamatkan, agar satu kata tidak melahirkan penyesalan seumur hidup. Dalam proses pendewasaan, diam seringkali hadir setelah lelah berjuang menjelaskan diri. Setelah berkali-kali disalahpahami, diremehkan, dan diabaikan, seseorang akhirnya mengerti bahwa penjelasan tidak selalu membawa pengertian. Dari situlah ia belajar bahwa menjaga energi jauh lebih penting daripada membuangnya untuk hal-hal yang tidak menumbuhkan jiwa. Diam juga mengajarkan kerendahan hati. Saat kita tidak sibuk berbicara tentang diri sendiri, kita mulai membuka ruang untuk memahami orang lain. Kita belajar mendengar, bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Dari sini tumbuh empati, dan dari empati lahir hubungan yang lebih tulus dan mendalam. Banyak konflik sebenarnya membesar, bukan karena masalahnya berat, tetapi karena masing-masing pihak ingin berbicara tanpa mau diam sejenak. Diam menjadi penyejuk dalam panasnya konflik. Ia meredakan api, menenangkan emosi, dan membuka peluang untuk solusi yang lebih bijak. Tanpa diam, konflik hanya akan berputar tanpa ujung. Orang yang dewasa jiwanya memahami bahwa diam bukan berarti kalah. Justru, diam adalah tanda bahwa ia menguasai dirinya sendiri. Ia tidak mudah terpancing, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah digiring oleh keadaan. Penguasaan diri inilah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Dalam diam, seseorang belajar menerima kenyataan. Tidak semua harapan terwujud, tidak semua doa langsung terjawab, dan tidak semua usaha dihargai. Dia membantu hati untuk berdamai dengan takdir, tanpa mengeluh berlebihan, tanpa menyalahkan siapapun. Ia menerima sambil tetap menjaga harapan. Diam juga menjadi ruang untuk refleksi diri. Ketika kita berhenti menyalahkan orang lain, kita mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang perlu aku lepaskan? Apa yang harus aku pelajari dari kejadian ini? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya muncul ketika hati cukup tenang untuk mendengarnya. Diam saat hati terluka dan hidup menguji. Ada masa dalam hidup ketika kata-kata terasa tidak lagi mampu mewakili apa yang dirasakan hati. Luka terlalu dalam, kecewa terlalu berat, dan penjelasan apapun terasa sia-sia. Pada titik inilah, diam sering menjadi pilihan paling jujur. Bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tetapi karena hati sedang belajar bertahan. Saat terluka, manusia cenderung ingin mengeluh, menceritakan segalanya, dan mencari pembenaran. Namun, tidak semua orang mampu memahami luka kita dengan benar. Dia melindungi hati dari respon yang salah, dari penilaian yang menyederhanakan penderitaan, dan dari nasihat yang justru menambah beban. Dia memberi ruang bagi luka untuk bernapas. Ketika kita tidak memaksa diri untuk selalu terlihat kuat, atau selalu menjelaskan keadaan, kita memberi kesempatan bagi hati untuk memulihkan diri secara alami. Seperti luka fisik yang butuh waktu untuk sembuh, luka batin pun membutuhkan keheningan agar tidak semakin teriritasi. Dalam ujian hidup, diam sering menjadi bentuk keikhlasan yang belum sepenuhnya mampu diucapkan. Ada doa-doa yang terlalu dalam untuk dirangkai dengan kata. Ada tangis yang hanya Allah yang mampu mendengarnya. Diam menjadi bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang tidak membutuhkan suara, tetapi penuh makna. Banyak orang menjadi lebih bijaksana justru setelah melewati fase diam dalam penderitaan. Di sanalah seseorang belajar tentang batas kemampuan dirinya, tentang ketergantungannya kepada Allah, dan tentang rapuhnya manusia. Dia mengajarkan bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Saat dikhianati atau dikecewakan, diam sering terasa lebih aman daripada meluapkan emosi. Kata-kata yang keluar dari luka biasanya lahir dari amarah, bukan dari kebijaksanaan. Dengan diam, kita menahan diri dari ucapan yang bisa melukai lebih banyak pihak, termasuk diri sendiri. Diam juga membantu kita memilah mana luka yang perlu disembuhkan, dan mana hubungan yang perlu dilepaskan. Dalam keheningan, kita mulai jujur pada diri sendiri. Kita menyadari bahwa tidak semua yang pergi harus dikejar, dan tidak semua yang menyakiti layak diberi ruang kembali. Ada kekuatan tersembunyi dalam diam saat diuji. Kekuatan untuk tidak mengutuk keadaan, tidak menyalahkan takdir, dan tidak memaki nasib. Diam menjaga hati agar tetap lembut, meski keadaan memaksa kita menjadi kuat. Kelembutan inilah yang menjaga iman tetap hidup. Dalam diam, kita belajar berserah, bukan menyerah, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha semampunya. Kita berhenti memaksa keadaan berjalan sesuai keinginan kita, dan mulai percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Diam di saat terluka dan diuji bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah proses pendewasaan yang sunyi, proses yang tidak terlihat orang lain,
tetapi membentuk keteguhan di dalam diri. Dari diam inilah, seseorang sering bangkit dengan hati yang lebih kuat, lebih lapang, dan lebih dekat kepada Allah. Diam dalam hubungan, konflik, dan ujian sosial. Dalam kehidupan sosial, diam seringkali menjadi pilihan yang paling berat, namun paling menyelamatkan. Saat emosi memuncak dan ego ingin berbicara, diam justru menjadi rem yang menahan kita agar tidak terjatuh lebih dalam. Tidak semua kebenaran harus disampaikan saat suasana panas, karena kebenaran yang keluar tanpa kebijaksanaan sering berubah menjadi luka. Dalam hubungan yang dekat, baik keluarga, persahabatan, maupun pasangan hidup, diam bukan selalu pertanda menjauh. Terkadang diam adalah bentuk kepedulian yang lebih dalam. Ia hadir untuk mencegah kata-kata kasar yang mungkin terucap saat emosi belum terkendali. Diam memberi waktu bagi hati untuk menenangkan diri sebelum kembali berbicara dengan cinta. Banyak pertengkaran membesar bukan karena masalahnya berat, tetapi karena kedua pihak ingin didengar tanpa mau mendengar. Diam menjadi pintu masuk menuju pemahaman. Saat satu pihak memilih diam dengan niat yang benar, ia memberi ruang bagi pihak lain untuk menurunkan suara, meredakan amarah, dan mulai berbicara dari hati, bukan dari ego. Dalam konflik, diam bukan berarti setuju atau membenarkan kesalahan. Diam adalah strategi untuk menjaga diri dan situasi agar tidak semakin rusak. Ada waktu untuk berbicara, ada pula waktu untuk menunggu. Orang yang bijak memahami bahwa waktu seringkali menjadi penentu apakah sebuah kata akan menjadi solusi atau justru sumber masalah baru. Di tengah tekanan sosial, hinaan, dan penilaian manusia, diam menjadi benteng yang kokoh. Tidak semua komentar pantas ditanggapi. Tidak semua tuduhan layak dijelaskan. Diam menjaga kewarasan, melindungi martabat, dan menyelamatkan energi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Media sosial adalah tempat di mana kebisingan paling nyata. Setiap orang merasa berhak berpendapat, menilai, dan menghakimi. Dalam ruang seperti ini, diam sering menjadi bentuk kedewasaan yang langka. Memilih tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak mendidik adalah cara menjaga hati agar tidak dipenuhi amarah dan kebencian. Diam juga mengajarkan kita untuk tidak reaktif terhadap perlakuan orang lain. Ketika seseorang bersikap buruk, diam memberi kesempatan bagi kita untuk tidak membalas dengan keburukan yang sama. Dari diam, kita belajar bahwa sikap orang lain seringkali mencerminkan luka dalam dirinya, bukan nilai diri kita. Dalam hubungan yang mulai melelahkan, diam sering menjadi tanda bahwa hati sedang mengevaluasi. Ia bertanya dengan jujur, apakah hubungan ini masih menumbuhkan atau justru menguras? Diam membantu kita mengenali batas, agar kita tidak terus memberi pada tempat yang salah. Ada saatnya diam menjadi bahasa terakhir untuk menjaga kehormatan diri. Ketika penjelasan tidak lagi didengar dan pembelaan tidak lagi dipercaya, diam menjadi sikap paling bermartabat. Ia menunjukkan bahwa kita tidak ingin merendahkan diri dengan perdebatan yang tidak membawa kebaikan. Diam dalam hubungan dan konflik sosial adalah seni menjaga keseimbangan. Ia bukan pelarian, melainkan pilihan sadar untuk tetap waras, tetap beradab, dan tetap berpegang pada nilai. Dari diam, kita belajar bahwa ketenangan seringkali lebih berpengaruh daripada ribuan kata yang terucap. Diam sebagai jalan menuju kekuatan batin dan kedamaian sejati. Diam pada akhirnya bukan hanya sikap sesaat, melainkan sebuah perjalanan panjang menuju kedalaman jiwa. Ia tumbuh seiring pengalaman, luka, kegagalan, dan pengharapan yang perlahan membentuk kematangan batin. Orang yang sampai pada tahap ini tidak lagi takut pada keheningan, karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam diam, seseorang belajar mengenal siapa dirinya tanpa topeng. Tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada pengakuan yang harus dikejar. Hanya ada kejujuran antara hati dan nurani. Dari sinilah kekuatan sejati bermula, kekuatan yang tidak bergantung pada pujian maupun hinaan manusia. Dia mengajarkan bahwa hidup tidak selalu menuntut respon. Ada peristiwa yang cukup diterima, ada keadaan yang cukup direnungi. Dengan diam, kita berhenti memaksakan makna dan mulai mempercayai proses. Kita belajar bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Ketika seseorang terbiasa dengan diam, ia tidak lagi mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ia menjadi tenang saat lapang dan tetap teguh saat sempit. Dia menjadikannya seperti akar pohon yang menghujam kuat ke dalam tanah. Tidak terlihat, namun menopang seluruh kehidupan di atasnya. Diam juga mendidik hati untuk bersyukur secara lebih dalam. Dalam keheningan, kita menyadari betapa banyak nikmat yang selama ini terlewat karena terlalu sibuk mengeluh. Nafas yang masih berhembus, hati yang masih mampu berharap, dan iman yang masih bertahan. Semua itu terasa lebih nyata
saat kita diam. Di saat dunia mengukur nilai manusia dari pencapaian dan sorotan, dia mengembalikan ukuran itu ke dalam diri. Ia mengajarkan bahwa nilai sejati bukan pada seberapa keras kita didengar, tetapi seberapa lurus niat kita berjalan. Dari sini, hidup terasa lebih ringan dan lebih jujur. Dia memperkuat hubungan dengan Allah secara perlahan namun mendalam. Dalam keheningan, doa tidak selalu berupa kata-kata. Ia hadir sebagai rasa pasrah, sebagai keyakinan sunyi bahwa Allah mengetahui segala yang tidak mampu kita ucapkan. Diam menjadi ibadah yang tidak terlihat, namun terasa. Ketika seseorang belajar diam, ia tidak lagi panik menghadapi masa depan. Ia memahami bahwa rezeki, jodoh, dan takdir berjalan pada waktunya sendiri. Dia melatih kesabaran, bukan sebagai penantian kosong, tetapi sebagai keyakinan penuh bahwa yang terbaik tidak pernah tertukar. Diam juga membebaskan hati dari kebutuhan untuk selalu dipahami. Ia menerima bahwa sebagian jalan hidup memang harus dilalui sendirian. Dan dalam kesendirian itulah, seseorang sering menemukan kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya. Orang yang telah bersahabat dengan diam, tidak lagi mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Ia fokus pada perjalanannya sendiri, memahami bahwa setiap orang memiliki ritme dan ujian yang berbeda. Dia menjaga hatinya tetap bersih dari perbandingan yang melelahkan. Dalam diam, luka lama perlahan kehilangan kuasanya. Bukan karena dilupakan, tetapi karena diterima. Hati belajar memaafkan, bukan untuk membenarkan kesalahan, melainkan untuk membebaskan diri dari beban yang mengikat jiwa terlalu lama. Dia menumbuhkan kebijaksanaan yang tidak lahir dari banyaknya bicara, melainkan dari kedalaman pengalaman. Kata-kata yang akhirnya terucap dari orang yang terbiasa diam biasanya lebih menenangkan, lebih tepat, dan lebih bermakna. Ada ketenangan khas pada orang yang menemukan kekuatan dalam diam. Kehadirannya meneduhkan, sikapnya menenangkan, dan langkahnya mantap. Ia tidak tergesa, tidak gelisah, dan tidak sibuk membuktikan apapun. Diam juga melatih seseorang untuk hidup lebih selaras dengan dirinya. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus melepaskan. Hidup tidak lagi dipenuhi paksaan, tetapi dijalani dengan kesadaran. Dalam perjalanan spiritual, dia menjadi pintu menuju kedalaman iman. Ia membersihkan hati dari ria, menenangkan pikiran dari was-was, dan menguatkan keyakinan bahwa Allah selalu hadir, bahkan dalam sunyi yang paling dalam. Dia membuat seseorang mampu menghadapi kehilangan tanpa kehilangan dirinya. Ia berduka dengan tenang, bersedih dengan bermartabat, dan bangkit tanpa kebencian. Dia menjaga agar duka tidak berubah menjadi keputusasaan. Ketika seseorang telah sampai pada pemahaman ini, ia tidak lagi mencari ketenangan di luar dirinya. Ia menemukan bahwa ketenangan sejati tumbuh dari dalam, dari hati yang tidak lagi berisik oleh keinginan yang berlebihan. Dia menjadikan hidup terasa lebih sederhana. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak keluhan, dan tidak banyak drama. Yang ada hanyalah usaha yang jujur, doa yang tulus, dan penerimaan yang lapang. Dan pada akhirnya, kekuatan diam adalah kekuatan untuk tetap utuh di tengah dunia yang terus berubah. Ia tidak mencolok, tidak riuh, tetapi kokoh. Ia tidak memaksa, tetapi menenangkan. Dan ketika seseorang benar-benar memahami kekuatan diam, ia tidak lagi takut pada kesunyian. Karena dalam diam itulah, ia menemukan kedamaian sejati, menemukan dirinya sendiri, dan menemukan kedekatan yang paling dalam dengan Allah. Jika video ini terasa menenangkan, menyentuh hati, atau memberi makna baru tentang kekuatan diam, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai dukungan. Tulis di kolom komentar apa yang paling kamu rasakan atau pelajari dari video ini, karena bisa jadi pengalamanmu menjadi penguat bagi orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama, belajar menenangkan hati, dan menemukan cahaya dalam setiap keheningan. Terima kasih sudah menyimak, semoga Allah menjaga hati kita semua.